Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Ahmad Fajar Mursidi, dan di samping saya rekan saya Muhammad Badrudin. Kami akan menjelaskan tentang bab 6, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelumnya, mari kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan penulis kemudahan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Tanpa rahmat dan pertolongannya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik. Tidak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak. Penulis menyadari presentasi bertema bab 6 tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi ini masih perlu banyak penyempurnaan karena kesalahan dan kekurangan. Penulis terbuka terhadap kritik dan saran pembaca agar presentasi ini dapat lebih baik. Apabila terdapat banyak kesalahan, baik terkait penulisan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Selanjutnya ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, delegasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Badrudin. Terima kasih kepada rekan saya Ahmad Fajar Mursidi atas waktunya. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu kekuasaan. Ada beberapa bahasan. Untuk yang pertama yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajemen puncak dan manajemen tingkat bawah. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya sebuah kekuasaan. Kelima faktor tersebut adalah: 1. Reward power. Yang kedua, coercive power. Yang ketiga, legitimate power. Yang keempat, expert power. Dan yang kelima, reference power. Untuk yang pertama, reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang
yang berada di bawahnya. Sebagai contoh adalah kekuasaan yang dimiliki oleh manajer personalia atau manajer SDM. Yang kedua, source power. Source power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh SDM atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimate tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Demikian pula seseorang yang diangkat menjadi manajer, direktur, hierarki pemimpin lainnya. Yang keempat, expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya seorang dokter memiliki semacam kekuasaan ini dikarenakan dirinya memiliki keahlian dalam mendiagnosa atau suatu penyakit, maka secara sadar maupun tidak sadar. Yang kelima, reference power. Reference power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok orang tersebut. Ketika rakyat menginginkan sosok pemimpin yang jujur, misalnya, maka ketika ada sosok calon presiden yang dikenal sebagai seorang yang jujur, dengan sendirinya sang calon presiden tersebut memiliki apa yang dinamakan sebagai reference power. Selanjutnya, kewenangan. Ada beberapa bahasan. Untuk yang pertama, pengertian kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Dua pandangan mengenai kewenangan. Ada dua pandangan tentang kewenangan. Satu, pandangan klasik, dan yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Untuk yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya saja, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Misalnya saja direktur utama. Pandangan berdasarkan penerimaan.
Pandangan yang berdasar penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Menurut Chester Barnard, terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintah oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten, mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Yang keempat, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Tabel batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang. Di sini ada batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang dan kekuasaan. Di sebelah kiri ada internal dan sebelah kanan ada eksternal. Bisa disimak ya. Selanjutnya, tabel batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang. Diawali dari direktur, manajer divisi, manajer departemen, kepala penyedia, dan diakhiri oleh karyawan. Untuk bahasan selanjutnya tentang tanggung jawab, saya persilahkan kepada teman saya, Ahmad Fajar Nur Sidik. Untuk pembahasan selanjutnya ada tanggung jawab. Untuk penjelasannya, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Istilah lain yang sering digunakan adalah akuntabilitas. Accountability yang berkenan dengan kenyataan bahwa bawahan akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Untuk selanjutnya ada unsur penting dari tanggung jawab. Ada beberapa unsur penting dari tanggung jawab. Yang pertama ada triple bottom line. Yang kedua ada human resource. Yang ketiga ada manajemen risiko. Dan yang terakhir ada manajemen krisis. Untuk penjelasan triple bottom line ini memiliki 3 elemen penting. Yang pertama ada people, yang kedua planet, dan 3 profit. Ketiganya memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. 1. Manusia. Manusia sebagai satu-satunya makhluk di bumi yang melakukan dan mengerti konsep berbisnis. Nah, untuk planet sendiri, planet selain sebagai tempat tinggal manusia, sebagai pelaku ekonomi, juga memiliki peran dalam keberlanjutan ekonomi itu sendiri.
baik dalam cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, juga menjaga agar sumber daya tersebut agar terus ada. Untuk profit tersendiri, ini adalah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan yang didapat dari pengurangan biaya dari pendapatan yang telah diperoleh. Jadi ketiga unsur penting ini ada manusia, ada planet, dan profit. Selanjutnya ada poin kedua, ada human resource. Dengan adanya tanggung jawab dapat memberikan keuntungan dari segi pengelolaan sumber daya manusia. Program sosial yang dijalankan perusahaan berpengaruh besar terhadap kepuasan para pekerja, tidak hanya secara finansial, tapi juga secara sosial. Program ini berdampak pada menurunnya tingkat turnover atau pergantian karyawan. Untuk selanjutnya ada manajemen risiko. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dalam membangun reputasi baik perusahaan, tapi hanya dibutuhkan beberapa jam untuk merusaknya. Hal yang kemungkinan terjadi adalah adanya kecelakaan yang dampaknya merusak lingkungan. Contoh nyata yang bisa kamu ambil adalah bencana lumpur di Sidoarjo. Perusahaan tidak menginginkan atensi negatif baik dari konsumen ataupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator. Jadi, untuk mengurangi resiko dari suatu perusahaan, pimpinan perusahaan tersebut harus memikirkan dengan matang tindakan atau resiko yang akan mereka ambil, baik itu untuk manusia ataupun itu untuk lingkungan. Dan untuk yang terakhir, untuk tanggung jawab ada manajemen krisis. Tanggung jawab perusahaan dapat digunakan dalam mengatasi krisis yang timbul. Krisis yang dimaksud adalah apabila terjadi pemboikotan terhadap produk atau timbul isu-isu lingkungan dan sosial. Program sosial yang telah dijalankan bisa menjadi alasan dan cara agar krisis yang sedang terjadi tidak semakin membesar. Dan isu-isu yang beredar bisa dijawab berdasarkan kegiatan sosial yang sebelumnya telah dilakukan perusahaan. Jadi ini sebuah langkah yang untuk mengurangi krisis dari suatu perusahaan apabila terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah cukup satu langkah yang baik menurut saya. Untuk yang selanjutnya ada delegasi. Untuk penjelasan delegasi sendiri, delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ataupun untuk delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawahan kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Atau ini bisa disebut sebagai perintah dari atasan ke bawahan. Ada beberapa prinsip klasik dari delegasi. Yang pertama ada prinsip skalar atau garis wewenang. Dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas, mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat organisasi paling atas ke tingkat paling bawah. Garis wewenang yang jelas akan membuat lebih mudah bagi setiap anggota organisasi. Yang kedua ada prinsip kesatuan perintah.
Prinsip persatuan perintah menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Untuk bedanya sendiri, prinsip skalar dan prinsip persatuan perintah ini, jadi prinsip skalar lebih ke aturan di mana pekerjaan itu secara teratur. Sedangkan untuk kesatuan perintah ini adalah sebuah arahan. Jadi ketika kita memberikan laporan itu diberikannya kepada satu orang saja atau kepada atasan kita sendiri. Jadi langsung tanpa kepada pihak lain. Untuk yang terakhir ada teknik khusus agar delegasi ini berjalan dengan efektif. Lois Allen telah mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Ini ada beberapa ya. Yang pertama ada tetapkan tujuan, tegaskan tanggung jawab dan wewenang, berikan motivasi kepada bawahan, meminta penyelesaian kerja, berikan latihan, adakan pengawasan yang memadai. Baik, untuk pembahasan dari kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi telah kami sampaikan. Dan untuk yang terakhir serta penutup ada kesimpulannya. Ini kesimpulan akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Badrudin dan sekaligus menutup presentasi kami. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Fajar telah mengemukakan tentang penjelasan tanggung jawab dan delegasi. Sekarang kita mencapai akhir, yaitu tentang kesimpulan dari semua bahasan. Kesimpulannya yaitu untuk yang pertama, dengan adanya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi akan lebih efektif, dapat menghemat waktu dan tenaga yang pada akhirnya dapat menjadikan suatu perusahaan menjadi maju dan berkembang. Yang kedua, pengembangan komunikasi antara semua aspek dan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi lebih efektif. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk presentasi dari kelompok 6 saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Saya Muhammad Barudin dan teman saya Ahmad Fajar Musidik mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.